Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musdalifah dengan NIM 13120220033. Di sini saya akan membawakan materi karakteristik organisasional kultur. Eh, Saya akan menjelaskan budaya organisasi. Budaya organisasi sangat berpengaruh penting dalam kemajuan perusahaan yang tumbuh melalui proses perkembangan gagasan yang diciptakan oleh pemimpin perusahaan, kemudian ditanamkan kepada anggota organisasi. Selanjutnya, budaya dikembangkan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan organisasi. Dalam sebuah organisasi, budaya organisasi tidak akan berkembang menjadi organisasi yang maju tanpa mempertahankan budayanya. Budaya budaya yang kuat mempunyai pengaruh terhadap strategi yang dijalankan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perkembangan organisasi dapat ditentukan dengan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif sehingga akan terbuka suatu kesempatan dalam berkembangnya proses pembelajar dalam bekerja, serta dapat menciptakan semangat dalam memecahkan semua persoalan yang timbul baik dari internal maupun eksternal organisasi. Berikut 10 karakteristik organisasional kultur. Yang pertama ada kolegalitas, merupakan budaya yang menimbulkan rasa saling menghormati dan menghargai sesama profesi. Contohnya, perjanjian, yaitu kontrak atau perjanjian tertulis antara dua atau lebih pihak yang mengikat mereka untuk memenuhi kewajiban tertentu, misalnya perjanjian sewa, perjanjian kerja, atau perjanjian jual beli. Yang kedua, ada trust and confidence. Bisa juga diartikan dengan kepercayaan dan keyakinan yang kuat dalam kehidupan suatu profesi. Budaya organisasi yang kondusif akan memberikan kepercayaan berdasarkan adanya kesesuaian antara pernyataan dan perbuatan. Contohnya klien dan profesional, yaitu klien harus memiliki kepercayaan kepada profesional seperti dokter, pengacara, atau konsultan keuangan bahwa mereka akan bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Yang ketiga ada tangible and support, merupakan karakteristik budaya sekolah yang mendukung adanya perbaikan pembelajaran serta pengembangan profesi ataupun keahlian sumber daya manusia yang ada di dalam sekolah. Contohnya, fasilitas dan infrastruktur yang memadai memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif sehingga siswa dapat fokus belajar. Yang keempat ada sharing, celebration, and humor. Karakteristik ini memiliki arti bahwa budaya organisasi perlu untuk saling memberi perhatian, saling menghormati, memuji, saling menggembirakan, dan tidak saling menjatuhkan. Contohnya dalam lingkungan kerja, menawarkan bantuan kepada rekan kerja yang sedang kewalahan dengan tugas, memberikan kata-kata positif dan semangat, atau menunjukkan empati saat rekan kerja mengalami kesulitan pribadi. Yang kelima ada apresiasi and recognition. Setiap sumber daya manusia memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan atas hasil prestasi yang dicapai, sehingga dengan merasa diperlakukan istimewa, maka akan bertindak istimewa pula. Contohnya, apresiasi atau penghargaan dalam lingkungan kerja menunjukkan rasa syukur kepada rekan kerja atas kerja mereka, kontribusi mereka, dan bantuan mereka dalam menyelesaikan tugas, seperti terima kasih atas kerja kerasmu untuk proyek ini. Yang keenam ada involvement in decision making. Budaya perusahaan yang melibatkan para karyawan turut serta dalam pembuatan keputusan sehingga segala sesuatunya menjadi transparan kepada semua staf sekolah sehingga dapat saling mengetahui dan mampu memecahkan masalahnya bersama. Contohnya, memutuskan tentang proyek baru, yaitu tim kerja dapat terlibat dalam diskusi tentang ide-ide proyek, strategi, dan rencana pelaksanaan. Yang ketujuh ada tradition, memiliki ritual-ritual sendiri atau memelihara tradisi yang sudah berjalan lama dan dianggap baik, yang merupakan budaya dalam lingkungan sekolah dan biasanya sukar untuk ditiadakan. Contohnya seperti tradisi wisuda, upacara bendera, penghargaan atas jasa atau prestasi, dan sebagainya. Yang kedelapan ada honest and open communication, terpeliharanya kejujuran dan keterbukaan di lingkungan sekolah. Karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya membentuk manusia yang jujur, cerdas, dan terbuka dalam menerima gagasan ataupun pendapat lainnya. Contohnya dialog terbuka, yaitu dorong diskusi terbuka di kelas di mana siswa merasa nyaman untuk mengungkapkan pandangan dan perspektif mereka tanpa takut dihakimi.
Yang kesembilan, protection of what's important. Dapat diartikan sebagai melindungi hal yang dianggap penting. Hal ini merupakan karakteristik budaya organisasi perusahaan yang memelihara dan menjaga rahasia pekerjaan. Budaya yang baik akan mengetahui mana yang perlu dibicarakan dan apa yang harus dirahasiakan. Contohnya, melindungi data perusahaan, yaitu perusahaan melindungi data perusahaan yang sensitif dari akses yang tidak sah dengan menggunakan sistem keamanan yang kuat. Yang ke-10, racing out the knowledge base atau menjangkau basis pengetahuan, yang berarti bahwa suatu sekolah merupakan tempat pengembangan ilmu secara luas, objektif, proporsional, tempat pengkajian maupun penelitian. Semuanya berlandaskan keilmuannya terlebih dahulu sehingga dapat mengembangkan gagasan maupun konsep baru. Yaitu membaca Contohnya membaca buku, yaitu membaca buku teks, buku referensi, atau buku-buku terkait topik yang ingin dipelajari. Kesimpulan dari karakteristik budaya organisasi sekolah yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi sekolah yang kuat dan positif membutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh anggota sekolah. Kolegalitas, kepercayaan, dukungan yang nyata, perhatian, perayaan, humor, penghargaan, terlibatan dalam pengambilan keputusan, tradisi, komunikasi yang jujur dan terbuka, serta perlindungan terhadap hal-hal yang penting. Semuanya merupakan elemen-elemen yang saling terkait dan saling mendukung untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Demikian materi yang dapat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.